Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam sebuah majelis ilmu, majelis ad-din, majelis ilmu. Semoga majlis ini memberikan rahmat, mendatangkan maghfirah dan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal ibadah di sisinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini kami akan beri tema tausiah nasihat yang berjudul Cinta dan Benci Karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengapa kita mesti mengetahui, mengapa kita harus tahu apa yang Allah benci dan Allah suka, apa yang Allah cintai dan Allah yang tidak redha. Karena itu sebagai kaum muslimin dan muslimat kita harus mengerti apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci, dan apa Allah yang sukai dan apa yang tidak Allah sukai. Karena hal itu adalah sangat utama, sangat mulia, sangat memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Karena tanpa kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang hampa, orang yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah sangat menyenangi, Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu mentauhidkan dan mengesahkannya di dalam perbuatannya dan di dalam beribadah kepadanya. Allah sangat cinta, Allah sangat senang kepada orang yang selalu beribadah kepadanya, kepada orang yang selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sangat sayang, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang selalu beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Allah sangat membenci, Allah sangat melarang orang-orang yang menduakannya, mensekutukannya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal beribadah kepadanya. Karena itu kita sebagai kaum muslimin dan muslimat hendaknya selalu memperhatikan kehidupan kita sehari-hari. Janganlah sampai kita mensekutukan Allah, mempersikapkan Allah dengan sesuatu apapun, maka itu akan mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri,
bagi keluarga, khususnya bagi masyarakat. Karena orang yang mensekutukan Allah, orang yang menduakan Allah dalam beribadah kepadanya, sangat Allah tidak cintai, sangat Allah benci, sangat Allah murka dengan hal-hal yang demikian. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukanku dengan suatu apapun. Karena mempersekutukan aku adalah perbuatan yang zalim dan teraniaya. Karena itu kita harus menghindari. Bagaimana kita menghindari yang disebut dengan mempersekutukan Allah. Menduakan Allah, mengatakan Allah itu beranak, mengatakan Allah itu punya anak, mengatakan Allah itu tidak esa. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hendaklah selalu kita sentiasa menghindari hal-hal yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang kedua, yaitu perdukunan. Perdukunan juga adalah suatu hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin seringkali menjadikan perdukunan hal-hal yang sangat disukai dalam kehidupan ini. Bahwasanya perdukunan adalah suatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Perdukunan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena perdukunan pada umumnya menggunakan hal yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perdukunan salah satu bentuk yang mengarah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita hindari apapun bentuk perdukunan itu, perdukunan dan sebagainya, itu sangat Allah tidak cintai. Karena barang siapa yang melakukan mendatangi kahin, mendatangi seorang dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka solatnya tidak diterima 40 hari. Kaum muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah, begitulah bahayanya persoal perdukunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin kita tinggalkan hal-hal yang berbau perdukunan, karena perdukunan itu adalah perbuatan yang menduakan Allah dan mensyukurkan Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khurafat, berbagai bentuk khurafat, tahayul yang menyebabkan manusia itu akalnya rendah, akalnya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya tahayul, khurafat, segala bentuk macam-macam tahayul dan khurafat, meyakini hari ini baik, hari ini buruk, hari ini mendatangkan bencana, hari ini mendatangkan bahaya, padahal tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Maka itu adalah suatu bentuk juga dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hindari, mengatakan angka-angka ini mendatangkan malapetaka, mendatang sial, sebagai bentuk kesialan yang dilakukan kaum muslimin saat ini. Tidak dibenarkan. Tidak ada hari yang sial. Tidak ada hari-hari itu dikatakan sial dalam agama. Karena itu kita hindari apapun bentuk yang dikatakan sial. Mensialkan hari. Hari dikatakan sial. Tidak ada hari adalah hari baik semuanya. Tidak ada hari yang sial. Karena itu kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, ini adalah bentuk, salah satu bentuk keyakinan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hindarilah mengatakan sial terhadap hari-hari yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hendaklah kita menjauhi apa yang disebut dengan maksiat dan kefasikan. Bentuk kedua yang dibenci adalah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi melakukan kemaksiatan dan kefasikan. Berbagai bentuk kemaksiatan
di dalam kehidupan kita pada saat ini. Manusia berlomba-lomba melakukan kemaksiatan, ya, baik bentuknya yang kecil maupun yang besar, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Berbagai macam bentuk kemaksiatan insya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ada yang disebut dengan perzinahan, ada yang disebut dengan minuman khamar, ada yang disebut dengan segala macam bentuk, ya, kemaksiatan. Khamar, minuman keras, kemudian berzina, ya, dan segala bentuk macam kemaksiatan yang lainnya yang pada umumnya kaum muslimin selalu melakukan hal itu. Padahal Allah sangat membenci berbagai macam bentuk kemaksiatan yang mendatangkan malapetaka bagi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaklah kita hindari berbagai macam perbuatan yang mendatangkan perzinahan. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, yaitu mendatangkan minuman khamar, ya, perjudian, kemudian mengundi nasib dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Minuman khamar, berbagai bentuk khamar, minuman keras, miras dan sebagainya. Itu membuat akal kita menjadi mandek, tidak berguna insyaallah Subhanahu wa taala. Akal kita akan tidak berfungsi gara-gara kita minuman keras, miras namanya. Berbagai bentuk macam miras, baik yang kecil, miras yang persentasenya kecil maupun yang besar, tetap dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya miras, minuman keras. Harus dihindari berbagai bentuk namanya minum keras. Segala macam bentuk perjudian juga mendatangkan malapetaka bagi kaum muslimin. Perjudian mendatangkan merusak keimanan, perjudian merusak agama. Karena itu kita tinggalkan segala bentuk macam perjudian. Perjudian adalah sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sangat dilarang. Allah mengharamkan yang berbagai macam bentuk perjudian. Karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hendaklah hindari hal-hal yang dibenci sangat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana Allah mendatangkan bencana kepada kaum Lut yang melakukan perzinahan sebagainya. Allah tenggelamkan kaum Lut ke dalam bumi gara-gara mereka melakukan perzinahan. Ya, begitu juga perjudian merajalela, maka kita hindari segala macam perjudian. Karena perjudian itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Yang kedua itu adalah bentuk perbuatan orang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Karena perjudian itu sangat menjelekkan kaum muslimin, mendatangkan musibah bagi kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berbagai macam bentuk kemaksiatan tadi hendaklah kita hindari. Semoga nantinya menjadikan kita pribadi, keluarga dan masyarakat kaum muslimin menjadi terhindar dari bahaya-bahaya kemaksiatan dan kefasikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah kami pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna dan menjadi ibrah bagi kita pribadi maupun keluarga dan masyarakat pada umumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.